Wala tankul musyrikati hatta yu'minna. Dan janganlah kamu nikahi orang-orang musyrikat, orang-orang perempuan ya kafir sehingga dia beriman. Makanya orang Islam di Indonesia itu, khususnya yang artis-artis itu, jangan condong kepada kafir. Kadang-kadang merasakan ingin bagaimana rasanya orang-orang barat. Ya, dia sampai tidak merasa malu. Kenapa kamu kawin sama orang barat yang sementara orang barat itu kafir? Kalau orang baratnya Islam boleh? Boleh. Orang Cinanya Islam boleh? Boleh. Ya, orang Indianya Islam boleh? Boleh. Sampai beriman. Kalau sudah beriman boleh, siapa saja. Nah, tetapi kadang-kadang orang yang kawin itu sebenarnya nikah itu ya artinya itu penyesuaian diri. Ya, kafa'ah itu sama, karakternya sama. Kalau karakternya sama, biasanya kafa'ah itu ya bisa melanggengkan perkawinan dan pernikahan. Bila mana tidak kafa'ah, susah. Makanya tidak boleh kawin, bukan tidak boleh kawin. Ya ini seperti ini. Jangan kamu nikahi orang-orang musyrikat, orang-orang kafir itu, yang perempuan yang cantik-cantik itu, ataupun yang kaya-kaya mengajak kamu, jika kamu ikut saya akan beri kamu 5 miliar. Misal, sudah cantik, alberot-perot, ya. Kita orang Islam misalkan, tidak ganteng, celeng, tidak. Jika kamu ikut sama saya, kawin sama saya, mau nikah dengan saya, katanya orang barat itu yang musyrikat itu, yang perempuan yang musyrik, ya, aku beri kamu 10 miliar. Kamu tidak bisa kerja deh. Yang penting kamu jadi suami saya. Tidur saja, makan saja, enak-enak, berfoya-foya saja. Jika dia mau berarti menjual diri, menjual Islam, menjual iman. Katanya Allah, jangan kamu mau. Walaupun kamu dibiayai, walaupun kamu tidur enak, makan nyaman, walaupun istrimu cantik tetapi dia kafir, jangan mau. Sampai dia beriman kepada Allah. Bagaimana Habib kalau beriman? Ya boleh, nyaman kamu malah. Ya kamu misalkan tidak punya pekerjaan, pengangguran, masih pemuda. Ya sudah celeng, lamar sana tak bisa, lamar sini tak bisa, berada tanda kerjaan. Tidak tahunya orang barat, jika kamu mau sama saya sebagai orang muslim yang baru masuk Islam dari kafir, katanya orang barat, ya aku beri kamu 10 miliar. Mari sudah tuh dia. Paham? Ini rezeki nomplok, tidak. Tapi kalau tidak beriman, tidak boleh. Tidak ada jalan kamu untuk mengawininya atau menikahinya. Paham? Nah, kafah ini penting. Kalau misalkan ada orang mukmin dan orang musyrikat, orang mukmin, laki-laki mukmin, ya, celeng misalkan, coba orang musyrikat, pote, kedin, kaya. Jangan kamu kawin. Ya, jangan kamu kawini. Karena begini, ada orang yang bertanya, Beb, bagaimana Beb itu kalau misalkan karena hubungan cinta? Kalau cinta, masukkan dulu Islam, baru kamu betul-betul cinta. Masukkan Islam dulu, baru kamu mengatakan nikah. Bila mana kamu cinta kepada saya? Ada orang orang Indonesia jelek, ada orang Barat. Ya, jika kamu mau sama saya akan biayai kamu. Tidak, saya sekalung cinta sama kamu. Apanya kamu cintai saya? Saya orangnya hitam, jelek dan sebagainya. Kamu cantik, kamu cari bangsamu yang kafa'ah, yang sama, serupa, ganteng sama cantik. Tidak, saya cinta sama kamu. Kalau kamu cinta, masuk Islam kamu, baru aku mau. Bila mana dia mau, boleh kamu kawin, dan itu rezeki nomplok. Sallallahu alaihi Muhammad. Jelas ya. Tetapi kalau hanya iming-iming seperti itu, lalu kamu kawin karena kayanya, karena cantiknya, nanti tidak akan bersesuaian. Padahal arti nikah itu bersesuaian. Ya. Jadi saling mengikuti, saling menyempurnakan. Dan bagaimana menyempurnakan ini? Karena sebab cinta, misalkan apapun saja bisa terjadi, sehingga langgeng hidupnya. Kalau itu langgeng hidupnya, bagaimana bisa langgeng? Sedangkan ini orang Islam, ini orang kafir. Jangankan masalah Islam dan kafir. Kalau punya anak bagaimana? Ibunya ingin mendidik anaknya, orang tuanya ingin mendidik anaknya. Katanya bapaknya, saya ingin didik anak ini jadi Islam. Katanya ibunya, saya akan didik jadi kafir.
Apa kafa'ah? Tidak kafa'ah. Tidak gufu. Ya tak? Jangankan antara Islam dan kafir. Ya. Antara orang Islam dan orang Islam, ya, yang sudah kafa'ah, sudah sama. Ini anaknya kiai, pekopol. Itu enggak, dia tak kafa'ah itu. Akhirnya cerai. Ya. Antara orang Madura dengan orang Madura kafa'ah. Enggak, dia cerai. Jawa dengan Jawa kawin. Cerai. Itu di dalam tubuh orang Islam sendiri masih seperti itu. Bagaimana kalau kawin dengan orang yang lain Islam? Ya. Bah, belikan ikan babi. Haram. Mau jak haram. Acaro. Ya, bini kalau ke babi. Ini enggak. Lagi ngajak haram. Acaro tak acaro? Acaro. Seperti itu dan seterusnya. Kamu bisa kembangkan sendiri. Jadi mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya karena cinta. Lecek cinta itu. Orang yang cinta itu orang yang yang mengikuti. Ya, kalau tidak mengikuti tidak cinta. Ya. Jadi perkawinan itu juga ya kadang-kadang karena sebab apa? Ya, karena sebab terlanjur dan sebagainya. Cara pacaran bagaimana? Tidak boleh cara pacaran. Ya, tidak boleh pacaran. Ya, untuk melanggengkan perjalanan hidup yang panjang, pacaran kada. Rasulullah tidak ngajarin pacaran. Ya, justru orang yang sudah umur mencarikan sesuatu yang kafa itu tadi, ya, langsung dijodohkan, itu akan timbul cinta ketika gabel tu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madkur. Baru itu cinta turun langsung ke dalam dua sejoli ini tadi. Tetapi kalau pacaran itu bohong semuanya. Kadang-kadang pacaran itu ya bukan hanya ketemu ya untuk mengetahui bagaimana ini karakternya, tapi gua takut mana jalan. Jeng-gonjengan kepada ke timur. Gua itu pacaran. Tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Nah ini yang tidak boleh. Oleh karena itu katanya Nabi Muhammad SAW, kalau kamu misalnya sudah ketemu orang dengan calon istrimu atau calon suamimu yang datang melamar kamu, lihat mungkin dari jendela, lihat itu sudah bagaimana karakter orang tuanya dan keluarganya, ya sudah, silahkan. Ya, ketika ada ijab gabel itu sudah, cinta itu langsung turun, kasih sayang itu turun, mawaddah warahmah yang namanya kado Allah kepada kita turun langsung, sehingga apa? Perkumpulan kita yang pertama itu merasa seperti apa? Seperti ya itu sudah nikmatnya luar biasa. Kenapa? Karena tidak pernah tahu jadi tahu. Ya. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak yang hitam itu, ya, yang beriman itu lebih baik daripada orang-orang laki-laki yang ganteng walaupun kamu itu terkagum-kagum kepadanya. Jadi lebih baik kamu apa? Kawin dengan apa? Dengan perempuan yang apa? Dengan perempuan yang budak perempuan. Budak perempuan itu lebih baik daripada orang musyrikah, ya, yang beriman itu lebih baik daripada musyrikah, walaupun musyrikah itu menyebabkan kamu itu terkagum-kagum. Jadi enakan budak. Ya, jadi misalkan ada orang Madura, ada anak-anak, betul sudah umur 9 tahun, cong, benar tak kawin, cong, bah, siapa sih anak saya kawin, rawa bah, kau usah jauh, tetap ke barat, tetap ke timur, milih tidak, oh iya dia masih anak yantarin, betul, ya, ternyata sama Maduranya, ya itu orang Madura sudah seperti itu. Loh, itu lebih afdal daripada orang Madura menjadi orang Barat, menjadi orang yang lain tapi kafir, paham? Kalau beriman boleh, ya boleh saja. Jika kamu mau. Putih Nabi hatalah cak mongko orang Barat tinta pote, engkau ngalah pengjan tibi Madura baik. Nah, ada masalah, bagus itu. Ya, tidak tergiur dengan dunia dan kecantikan.
Paham? Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kamu nikahi ya orang-orang musyrikin, atau jangan kamu nikahkan orang-orang musyrikin itu hatta yu'minu, sehingga mereka beriman kepada Allah. Wal abdul mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum, dan hamba sahaya yang beriman itu lebih baik daripada orang laki-laki yang musyrik, walaupun kamu itu terkagum kepadanya, atau walaupun dirimu kagum kepadanya. Kenapa Beb tidak boleh, Beb? Orang Islam laki-laki kawin dengan orang perempuan kafir, orang perempuan muslim ya tidak boleh kawin dengan laki-laki kafir. Nah, alasannya ini, ulaika yad'una ilan nar, karena mereka itu mengajak kamu ke neraka. Ini alasannya pertama. Mau apa tidak? Pertanyaannya. Nggak mau. Jadi banyak kadang-kadang orang tuh kalau misalkan mengiming-imingi, dulu di zamannya Ustaz tuh waktu masih di kampus, ada orang yang diiming-imingi mau dengan orang Jawa ya, orang Jawa yang muslim ya, dan dia mau masuk Islam. Ketika sudah punya anak, dia murtad lagi. Ketika murtad, kalau kamu mau ya silakan ikut saya, kalau tidak mau cerai saja. Diambil anaknya, cerai. Itu untuk apa? Untuk meraih keturunan dan sebagainya. Nah, itu bahayanya. Kalau ikut karena sebab sayang sama anak, berarti apa? Mengajak kepada neraka. Itu maksudnya. Makanya jangan milih lah, jangan milih orang-orang yang selain bangsamu atau tidak kufu. Orang Madura dengan Madura kufu, orang Madura dengan Jawa itu tidak kufu. Enggih. Wis mangan, wis. Dari Madura. Dan bini ngajak wis mangan, wis. Pokok wis tahun ini dari Madura ini. Mak dari mulai pagi sampai duhur wis sampai beringakan. Dia celaka bini orang dia ya. Engkau tak beringakan mulai pagi sampai duhur sampai malam. Tinalah kun cerai ibu lah. Penggota beringakan. Tak hormat ke lagi nah. Padahal itu atanya songguna. Wis mangan. Wis. Padahal tak ngakan yang Madura ini enggak. Dia beri wis. Nah, itu tak kufunya mana? Banyak sesuatu yang mengganjal. Oleh karena itu kalau Jawa dengan Jawa, ya apa Aceh dengan Aceh, Sumatera dengan Sumatera, Arab dengan Arab, Habib dengan Habib, itu nyaman hidupnya. Ya, udah tahu karakternya. Madura itu nyamannya betul bagaimana? Begini-begini. Nyamannya orang Arab begini, orang Jawa begini. Tahu kapin sudah. Jangan cari kalau ketika kawin hidup baru aku. Atau bahasan tak tahu. Acara kan. Ya, ada orang Madura kawin sama orang Barat. Benar deh. Ya. Orang Barat apa tahu bereng Madura? Ngerti? Tak ngerti. Orang Madura apa tahu bereng Barat? Tak ngerti. Beda orang Madura entar ke Mekah. Ya. Katanya kin, min fin? Oh, min Indonesia. Oh, Indonesia. Oh, iya Indonesia. Iya, engkau ngari. Ini ngecetul bahasa Madura, ini ngecetul bahasa Arab. Ya pada tak ngerti. Ayuban pada tak ngerti ya. Itu kan lucuan. Ya enggak? Makanya supaya kufu itu cari yang selaras ya, seimbang dan sebangsa, enakan gitu. Wallahu yad'u ilal jannah, dan Allah itu menyeru kamu kepada surga, mengajak kamu kepada surga. Kalau kamu mau kawin, kawinlah yang kufu. Madura di Madura. Ya, itu kufu. Jawa dengan Jawa. Nah, kufunya bagaimana lagi? Nah, ya termasuk bagaimana caranya supaya kamu itu menjadi nyaman hidupnya. Ya. Pembicaraannya nyaman, pendidikannya nyaman pendidikannya pada contoh ya, sama-sama sarjananya, pesantren dengan pesantrennya, dokter dengan dokternya, itu enak. Ya, pemain sepak bola dengan bulu tangkisnya gitu. Pokoknya pemain gitu. Jangan artinya setong jadi setong tentara misalkan, pas setong polisi misalkan, nah kufu, polisi dan polisi.
Ada polisi wanita kan? Nah, polisi laki-laki dan polisi wanita, tentara laki-laki dan tentara wanita, itu nyaman, sering terkepok, seimbang, selaras, sejalan. Ya, mau tentara ben tentara ben anak pesantren misalkan, tak gufu, ya ini nih, karena mah dinas terus, ibu di anak ya tidak mau dinas terus, ya, atau kufu tapi tak membawa berkah. Ada orang penarukan, ya nah, itu jual ikan. Yang lakinya bawa jari ikan dari mulai maghrib sampai subuh, ya nah, subuh kalah bini ini jual ke benda besar, ya, tedung lagi nah bini ini buru kan benda besar, jual baju bagi besana alajar boleh basurit sampai subuh, pun tahun 10 tahun kan di anak cinta bolong, belum bisa bolong. oleh cukup jual, dijual bagi mesinnya lajar boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Kufunya itu sekira-kira anulah bermaksud itu orang nikah ingin punya anak. Dan tazawwadul walud dan wadud fa inna mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah. Kawinlah kamu kepada wanita seperti yang bisa memberi kamu keturunan yang banyak. Karena aku bangga dengan kalian karena sebab umatku banyak di akhirat. Ya, cakor-cakor orang bini kan, orang bini seperti. Ya, sekali cangkul langsung detik. Itu katanya Nabi, katanya Al-Quran itu. Tidak, bukan lusuh, tidak. Jadi orang kawin itu pinginnya apa? Bertemu. Apa yang bertemu? Orang nikah itu bertemu ya. Iya. Bertemu dua insan manusia. Bertemu apa? Apa yang bertemu? Kalau kawin? Bertemu semuanya. Nyaut. Ya, Dek, Debek, Kang. Ya. Baru setong orang ndak ke kipas. Selagi ndak ke kipas. Atokar. Sana apa sudah. Berarti kan harus bertemu. Kalau selagi tidak ke kipas, tidak ke kipas, belum aja nah. Bingung tidak? Bingung. Jadi menyatukan itu. Bagaimana kita menyatukan itu nikah? Bukan hanya bersatu antara kemaluan-kemaluan. Ya, bulu dengan bulu katanya orang Maira. Ternyata metem. Nah, bulu kan tegepok, ya enggak? Bulu mata ada bulu mata tegepok. Paham? Jadi yang namanya pernikahan itu bertemunya sesuatu laki-laki dan perempuan di dalam kasih sayang. Ya pembicaraannya, makanannya, ya apanya saja. Ini ada uang, iya bang, makasih. Ya, ini sudah perlu bersihin. Macam-macam. Sekiranya tadi nyaman itu bersatu. Ini untuk apa? Untuk kehidupan antara laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan pernikahan. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'idnihi. Dan Allah menyeru kamu kepada surga agar kalian semuanya yang Islam yang beriman kepada Allah dengan takwa dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Jadi kalau Allah sudah mengizinkan kamu menjadi orang-orang yang dapat ampunan, ternyata hasilnya dari ampunan itu akan masuk surga. Wa yubayyinu ayati lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka berpikir atau mengambil pelajaran dari akal. Jadi akal itu digunakan untuk mengambil pelajaran. Ini. Jangan sampai kamu terkagum-kagum dengan orang kafir walaupun dia kan ganteng ataupun cantik.